Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ini channel dalam masakan sederhana, teman-teman. Hari ini saya mau bikin kue tradisional yang berbahan dasar beras ketan ya teman-teman. Dan kue yang satu ini rasanya tuh enak, gurih, lembut ya teman-teman. Selain bisa dinikmati bersama keluarga, kue yang satu ini juga bisa buat ide jualan. Yuk langsung ke cara pembuatannya. Di sini saya sudah siapkan untuk bahan isiannya, yaitu ada ayam yang sudah saya rebus, saya suwir-suwir. Ini kurang lebih sebanyak 500 gram ya teman-teman. Kemudian ada gula pasir, ada penyedap rasa, dan ada garam. Juga di sini juga ada bawang putih 3 siung, untuk bawang merahnya yaitu 4 siung besar-besar, lengkuas, dan ada serai juga. Kemudian bumbu yang lain di sini ada ketumbar dan ada daun jeruk ya teman-teman. Nah, untuk takarannya nanti saya tulis di kolom deskripsi, silakan teman-teman bisa baca di sana ya. Kemudian ada bumbu yang akan saya haluskan, yaitu bawang merah, bawang putih, dan ketumbar. Untuk lengkuas, serai, dan daun jeruk tentu saja tidak dihaluskan. Untuk mempermudah saya gunakan blender ya teman-teman. Kemudian di sini juga saya sudah siapkan untuk santan instan yang ukuran 65 ml ya teman-teman. Setelah di blender, bumbunya saya akan tumis sampai harum ya teman-teman. Aduk-aduk seperti ini. Setelah harum, saya masukkan ada serai, ada lengkuas, dan ada daun jeruknya ya teman-teman. Untuk melarutkan bumbu-bumbunya saya akan tambahkan sedikit air, kemudian masukkan gula pasir, penyedap rasa, dan garam. Tunggu sampai agak mendidih dan masukkan untuk ayam yang sudah disuir-suir ini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya menggunakan ayam file dada ya teman-teman. Jika menggunakan daging paha juga nggak apa-apa. Setelah agak set airnya, saya tambahkan setengah bungkus santan instannya, hanya setengah bungkus ya teman-teman. Tapi teman-teman mau menggunakan 1 bungkus pun tidak apa-apa ya. Kemudian saya matikan, saya siapkan wadah yang lain. Di sini garam saya tuangkan juga santannya, ini untuk ngaronin berasnya nanti ya teman-teman. Kemudian di sini juga saya sudah siapkan untuk panci pengukus. Nah, ini beras ketan yang sudah saya cuci bersih, saya rendam selama 1 jam dan sudah saya tiriskan. Saya akan kukus selama kurang lebih 15 menit. Nah, untuk santannya ini saya tambahkan daun jeruk dan saya akan tunggu sampai mendidih supaya nanti kuenya tidak mudah basi. Setelah mendidih, saya matikan apinya dan saya sisihkan dulu. Kembali lagi ke beras ketan yang dikukus, ini sudah keket dan saya matikan kompornya. Saya akan angkat, saya akan tuang ke dalam mangkok yang besar atau panci seperti ini dalam keadaan panas-panas, sama-sama panas antara santan dan beras. Ini saya tuang santannya ke dalam beras ketan yang sudah setengah matang tadi ya teman-teman. Aduk-aduk sampai tercampur rata seperti ini. Setelah santan dan beras tercampur rata atau nasinya setengah matang tercampur rata, saya tutup dan saya akan diamkan sampai airnya benar-benar set ya teman-teman, atau santannya set. Nah, ini setelah saya diamkan selama kurang lebih 10 menit, santannya sudah meresap sempurna ke dalam nasi ketan yang tadi sudah dikukus setengah matang. Ini sudah setengah matang ya teman-teman. Kemudian saya kembalikan lagi ke saringan seperti ini. Kalau mau langsung dituang ke panci pengukusnya juga nggak apa-apa. Kemudian ini panci pengukusnya sudah saya tambahkan air dan sudah mendidih. Saya masukkan untuk nasi yang sudah setengah matang ini ya teman-teman. Saya tutup dan saya akan kukus selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit nasi ketannya ini sudah matang ya teman-teman. Saya matikan api kompornya, kemudian saya akan angkat
Nah, ini nasi ketannya dan ini adalah ayam suwir untuk isiannya ya teman-teman. Untuk proses selanjutnya saya akan bentuk. Ambil secukupnya nasi ketan, saya kurang lebih ngambil sekitar 3 sendok makan, kemudian pipihkan atau cekungkan seperti ini. Setelah dirasa cukup, ambil isiannya yaitu ayam suwir yang tadi sudah dimasak, 1 sendok makan atau sesuaikan dengan selera teman-teman aja ya. Lanjut dipulung-pulung seperti ini, bentuk bulat lonjong atau oval ya teman-teman. Nah teman-teman, saya ini sedang bikin apa sih? Iya teman-teman, saya sedang bikin kue tradisional namanya semar mendem ya teman-teman, gitu. Nah setelah dibulat-bulatan kayak gini, rapet, rapi. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian ambil secukupnya lagi dan bentuk lagi seperti tadi ya teman-teman. Lakukan sampai semua ketannya habis ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, dan yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, comment, subscribe, serta jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya ya teman-teman. Nah jika dirasa resep semar mendem dari saya ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki ya. Pada tahap ini dibutuhkan kesabaran supaya hasilnya bagus, mulus, dan sempurna. Untuk proses selanjutnya, di sini saya sudah siapkan untuk bahan kulitnya, yaitu ada telur, kemudian ada susu bubuk. Ini penting harus ada, jangan di skip supaya nanti kulitnya creamy. Kemudian ada garam, ada penyedap rasa, ada margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian ada tepung maizena supaya nanti hasilnya lentur, tidak mudah robek ya teman-teman. Dan kemudian ada air dan ada tepung terigu ya teman-teman. Nah untuk takarannya nanti saya akan tulis di kolom deskripsi, silahkan teman-teman lihat di sana ya. Kemudian untuk proses selanjutnya saya akan campur tepung terigu, susu bubuk, tepung maizena, dan saya akan aduk-aduk supaya tercampur rata antara terigu, susu, dan tepung maizena ya teman-teman. Di tempat lain saya sudah siapkan mangkok besar, saya pecahkan telur yang tadi sudah saya siapkan. Kemudian ada penyedap rasa, garam juga saya masukkan. Aduk-aduk menggunakan whisker seperti ini, atau boleh menggunakan sendok atau menggunakan garpu ya teman-teman. Intinya diaduk seperti ini. Kemudian masukkan tepung terigu, susu, dan tepung maizena yang tadi sudah dicampur jadi satu, aduk. Tambahkan air yang tadi sudah disiapkan sedikit demi sedikit ya teman-teman, sambil terus diaduk seperti ini. Tuang kembali sisa airnya, kembali kita aduk-aduk sampai rata. Setelah tercampur rata, di sini juga saya sudah siapkan untuk saringannya. Ini wajib ya teman-teman supaya tidak ada bahan yang bergerindil, jadi nanti kulitnya itu hasilnya halus, mulus, lentur, tidak mudah robek ya teman-teman. Kemudian setelah semua disaring, saya tuang untuk margarin yang sudah dilelehkan tadi, dan ini saya sudah ganti tempatnya dengan mangkok yang lebih besar ya teman-teman. Sudah saya siapkan di sini teflon. Karena adonannya sudah dicampur dengan margarin, maka teflonnya tidak perlu lagi dioles dengan minyak maupun margarin ya teman-teman. Ini tadi saya tuang 1 sendok sayur, dan buat yang berlubang-lubang seperti ini boleh ditambal. Kemudian tunggu sampai pinggirannya kering. Setelah pinggirannya kering, kita sisir menggunakan sendok, kemudian dituang.
Ulangi kembali, ambil 1 sendok sayur, tuang ke dalam teflon, ratakan, tunggu sisi pinggir teflonnya sudah kering. Kita bantu menggunakan sendok untuk menyisir pinggirnya, kemudian tinggal tuang ya teman-teman. Kemudian ambil lagi, tuang lagi, dan seterusnya lakukan sampai semua adonan selesai digoreng seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai dipanggang untuk kulitnya ya teman-teman. Kemudian ini untuk ketannya. Untuk proses selanjutnya, yuk kita bungkus. Ambil 1 lembar kulitnya, ambil 1 buah ketannya, kemudian kita bungkus seperti ini, seperti bungkus lumpia atau seperti ngebungkus risol ya teman-teman. Ulangin lagi seperti ini. Ini kulitnya tidak mudah robek ya teman-teman, karena tadi menggunakan tepung maizena, jadi kulitnya lentur seperti itu. Ulangin sekali lagi dan lakukan hal yang sama sampai semua selesai untuk semar mendemnya ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai semua dan saya beri hiasan atau garis menggunakan daun pandan. Teman-teman boleh menggunakan daun seledri ataupun menggunakan cabai merah ya teman-teman. Ini karena saya mau makan sendiri, jadi saya cukup menggunakan seperti ini aja. Dan saya akan lihat seperti apa isi dari semar mendemnya ya teman-teman. Isinya full, ketannya lembut, dan untuk kulitnya juga cantik. Dengan demikian selesai sudah cara pembuatan semar mendem hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.